apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, karena hari ini hari Minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk ganti bajunya. Kita mau pakai baju yang rapih ya. Kita mau tetap rapi di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang beribadah menggunakan handphonenya boleh ditaruh di atas meja dan kita duduk ya. Jangan kita ibadah sambil tiduran. Kita harus menghormati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa juga buat ajak papa dan mama untuk beribadah bersama-sama. Dan adik-adik tetap ikut ya, ikut nyanyi bersama, ikut menyembah Tuhan Yesus dan dengan tertib mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan lupa ya, HP-nya jangan dibawa kemana-mana tapi tetap taruh di atas meja. Dan yang terakhir, videonya jangan di skip ya. Kita mau ikutin ibadah dari awal sampai akhir seperti kita ibadah biasa di gereja. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan memberikan contoh cara mencuci tangan yang benar. Sebelumnya, basahi tangan adik-adik dengan air mengalir. Lalu, berikan sabun tangan secukupnya. Pertama, usapkan kedua tangan kita sampai sabun berbusa. Kedua, bersihkan punggung tangan kanan dan kiri sampai bersih. Ketiga, bersihkan jari kita kanan dan kiri. Keempat, bersihkan sela-sela jari tangan kita. Kelima, bersihkan ibu jari kita kanan dan kiri. Keenam, bersihkan kuku-kuku kita, usapkan ke telapak tangan kanan dan kiri. Nah, setelah itu, bersihkan tangan adik-adik di air yang mengalir sampai busa di tangan tidak ada lagi. Lalu bersihkan, keringkan tangan adik-adik dengan handuk yang kering atau tisu yang kering. Tara, tangan kita sudah bersih dari kuman. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan memberikan contoh cara memakai masker yang benar. Di sini kakak memakai masker kain. Pastikan masker adik-adik dalam keadaan bersih ya. Lalu tarik tali telinga kanan dan kiri, lalu pasangkan ke telinga adik-adik kanan dan kiri. Pastikan hidung dan mulut adik-adik tertutup dengan masker. Begitu ya adik-adik, paham? Nah, kalau mau buka masker, adik-adik juga tarik tali telinga kanan dan kiri. Dan jangan lupa selalu mencuci masker kita. Oke, begitu adik-adik. Selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa Bapa Kami yang dipimpin oleh adik-adik King Kids. Bila dikutukanlah namamu, itulah kerjamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pada kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-lamanya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita berdoa Bapa Kami, mari kita semua siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, gimana aja siap menyembah Tuhan belum? Yuk sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita tutup mata kita, kita lepaskan kita akan menyembah Tuhan.
adik-adik, setelah kita menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kasih dulu tepuk tangannya, karena kita mau angkat pujian Aku Anak Raja. Lebih semangat lagi. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya lagi. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang adik kita Cika mau menyanyikan lagu A Gift to You. Lord, and because and fill my hands with a wonderful lesson. You wrestle up and you give back to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do you thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you given me, all you given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do you thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do you thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca Alkitab dari Mazmur 91. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk membaca dari Alkitabnya masing-masing ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, berhadap ke panah yang terbang di waktu siang, berhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu, supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik semua, kita sama-sama menaikkan doa untuk para pemimpin kita dan juga untuk bangsa kita, Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk negeri kami, Indonesia. Tuhan berkati negeri kami supaya menjadi negeri yang maju dan kuat. Tuhan juga halaukan segala virus-virus corona agar cepat selesai dari negeri kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami supaya dapat memimpin negeri kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang sekarang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik harus duduk yang rapi, siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut ini tentang nilai sebuah kepatuhan. Dalam cerita video ini adik-adik, ada seorang anak namanya Billy. Billy adalah
adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumahnya. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya itu. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang itu. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik bermain, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular yang besar dan panjang sedang mengintainya. Billy terlihat asik bermain. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Billy tetap asik bermain. Untunglah saat itu ada Pak William datang melihat Billy yang sedang bermain sehingga ia melihat bahaya mengancam putranya itu. Pak William berteriak memanggilnya, "Billy! Billy, merangkaklah ke sini, cepat Billy!" Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. Dia berlari. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepatlah Billy!" Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghamburkan dalam pelukan ayahnya. Tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Billy terus berlari. Jadi adik-adik, pesan yang kita ambil dari video ini nilai kepatuhan Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya. Mungkin ular itu sudah menggigit Billy. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Patuh kepada perintah orang tua, terlebih-lebih Tuhan. Sekian cuplikan video ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya adik-adik. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik, tadi kan barusan adik-adik sudah nonton cuplikan video bagaimana seorang anak yang patuh terhadap orang tua, yang dengar-dengar perintah orang tua. Nah adik-adik, hal yang sama yang kita pelajari hari ini lewat kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kita belajar dari seorang Nabi Nuh adik-adik. Siapa adik-adik? Nabi Nuh adik-adik. Nabi Nuh adalah adik-adik seorang nabi yang taat kepada Tuhan adik-adik. Dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan suruh kepada dia adik-adik. Dia tetap mengerjakan dengan sukacita. Dia mengerjakan dengan penuh kegembiraan dan mengucap syukur di dalam Tuhan adik-adik.
Dia tidak banyak tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dia lakukan adik-adik. Sekali lagi adik-adik, kita belajar dari seorang Nabi Nuh adik-adik, yaitu taat. Jadi Kak Jun ajak adik-adik buka Alkitabnya Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat 22 adik-adik. Nah, jadi di sana adik-adik menceritakan bagaimana Nabi Nuh membuat perahu yang besar, bahtera yang besar adik-adik. Itu semua dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Nuh dengan taat sesuai dengan perintah Tuhan. Pada zaman dulu adik-adik, bumi dipenuhi oleh manusia adik-adik. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda adik-adik, bahkan ada yang besar, ada juga yang kecil adik-adik. Tapi sayang sekali adik-adik, mereka ini berbuat jahat dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan marah terhadap manusia pada zaman itu adik-adik. Jadi Tuhan ingin menghanguskan manusia itu yang jahat di atas seluruh bumi ini adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ada seorang yang baik dan taat dan yang berkenan di hadapan Tuhan adik-adik, yaitu Nabi Nuh adik-adik. Nah, Nabi Nuh, dia orang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang baik. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat perahu yang besar atau bahtera yang besar adik-adik. Tapi Nabi Nuh mengerjakannya dengan taat adik-adik. Dia melakukan perintah Tuhan tanpa menunda-nunda atau malas-malasan adik-adik. Tapi Nabi Nuh adik-adik, dia memiliki 3 orang anak adik-adik. Ada Sem, Ham, dan Yafet adik-adik. Bahkan istri Nabi Nuh adik-adik. Jadi mereka mengerjakannya dengan taat adik-adik. Mereka melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Membuat perahu yang besar adik-adik. Dan mereka melakukan itu tidak menunda-nunda waktu adik-adik. Bahkan tidak malas-malasan adik-adik. Namun mereka tetap melakukan itu dengan taat dan setia. Sehingga pada akhirnya jadilah perahu yang besar adik-adik. Nah, setelah semuanya bahtera sudah selesai dibangun atau sudah dikerjakan adik-adik, dan mereka disuruh oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera itu ada Nabi Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 istri anaknya. Mereka masuk bersama-sama di dalam bahtera atau perahu yang besar adik-adik. Dan Nuh melakukan itu semua dengan taat kepada Tuhan. Sedemikian rupa seperti apa yang Tuhan suruh kepada Nuh untuk membuat perahu yang besar adik-adik. Demikian kita juga adik-adik. Kita harus taat kepada Tuhan tanpa menunda-nunda waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan lagi adik-adik. Bahkan baca firman Tuhan, kita tidak boleh menunda waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Kita harus tetap taat melakukan perintah Tuhan adik-adik. Jadi kita taat di dalam Tuhan, kita memuji di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa menunda-nunda, tanpa malas-malas. Pasti Tuhan berkati hidup kita adik-adik. Jadi adik-adik, anak Tuhan Yesus yang taat pasti Tuhan berkati. Anak Tuhan Yesus yang taat, yang melakukan perintah Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita tetap taat kepada Tuhan seperti Nabi Nuh. Amin adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita baca ayat hafalan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Sekali lagi adik-adik, 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya
kepada mereka yang bersungguh hati. Amin. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan, bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, Roh-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami tetap taat kepadamu Tuhan di dalam perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya kami di sepanjang hari ini di mana kami berada, Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.